Bagi saya organisasi itu penting. Karena di organisasi kita akan diajarkan yang namanya pendidikan non formal, pendidikan yang tidak bisa didapatkan di bangku kuliah. Sama kayak podcast ini lah. Mungkin kayak pendidikan yang di sini tuh nggak mungkin kita dapatkan di bangku kuliah kayak gitu kan. Jadi kayak semacam ilmu tambahan gitu. Karena pada akhirnya saya tuh ingin menghancurkan stigma bahwa harus lulus di waktu yang tepat, bukan lulus tepat waktu. Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di 1% Podcast nih teman-teman. 1% adalah media edukasi life skills yang mengajarkan ilmu-ilmu penting yang tidak diajarkan di sekolah. Hari ini seru banget kayaknya episodenya, kita ngobrolnya sesama Gen Z nih, bareng sama mahasiswa. Dan terutama dia ini adalah presiden mahasiswa ya, berarti dibilangnya ya. Bareng sama aku ya teman-teman ya, Sheila, aku dari Life Skills Indonesia dan juga dari 1%. Kita kedatangan tamu dari Presiden Mahasiswa UIN. Boleh perkenalkan diri, mungkin namanya siapa nih, Kak? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Idan Nazar Husaini, biasa dipanggil Idan. Betul, hari ini sedang dipercaya sama kawan-kawan untuk kemudian memiliki jabatan sebagai Presiden Mahasiswa di BEMA UIN Jakarta ataupun BEM UIN nih, Oh, oke. UIN, Universitas Islam Negeri Jakarta. Syarif Hidayatullah ya? Oh, I see. Gimana so far jadi Presma? Susah nggak? Sebenarnya sih bisa dibilang susah nggak susah. Kita nggak bakal nganggap itu sebagai sebuah beban. Cuma ya ada beberapa tantangan ya saya Iya, bilangnya bukan hambatan gitu. Jadi nggak terlalu sulit-sulit amat. I see. Biasanya tantangannya apa emang? Banyak hal kayak mulai dari administrasi, birokrasi, kemudian tekanan. Tekanan itu pasti ada. Tekanan baik di internal kampus maupun di eksternal kampus. Apalagi kan kalau misalnya kakak bicara soal ya masalah itu kayak apa, pasti tuh di luar kayak ya instansi. Ketika kita ingin melakukan demonstrasi pasti ada tuh tekanan-tekanan yang kayak wah terus I see. Banyak ini berarti ya, apa tuh namanya, interest, apa ya, maksudnya kayak, ya banyak pandangan-pandangan juga, terus habis itu banyak yang satu pengennya A, yang satu pengennya B gitu ya. Gimana caranya jadi Presma ini untuk menyatukan itu semua gitu ya. Udah berapa lama berarti jadi Presma? kurang lebih selama 7 bulan. Sebenarnya saya itu terpilih di bulan Desember. Cuma baru dilantik tuh di bulan Mei karena ada beberapa hal yang memang harus terpakai selesaikan di internal kampus. Akhirnya tuh baru dilantik di bulan Mei. Ya sekitar 7 bulan lah. Mungkin akan berakhir di Maret ataupun di Juli tahun depan. Wah, I see. Selama 7 bulan ini boleh cerita nggak apa sih yang kamu lewatin? Jadi Presma gitu di kehidupan kampus ya. Pergunjingan sih tetap ada ya. Kritik tuh tetap ada, Kak. Iya. Iya, namanya menjadi apa ya? Bisa dibilang tuh tokoh publik di UIN lah gitu. Itu udah menjadi objek yang bisa saya bilang tuh sebagai otokritik gitu kan. Itu saya hadapi. Kalau bahasa kawan-kawan UIN di Ciputat itu tuh gorengan-gorengan kayak gitu. Kemudian ya foto-foto dibuat lucu dan lain sebagainya. Kemudian ya apa kemudian yang saya lewati ya pasti kayak pertama sih karena hari ini banyak kemudian universitas yang memang ingin kemudian elaborasi, evolusi. Jadi BEM hari itu tuh ya hari ini juga harus kemudian membantu universitas untuk mencapai tujuan. Dan situ kita mengalami kesulitan. Apalagi kan ya hari ini sudah berbicara soal industri dan lain sebagainya. Sehingga yang tadinya itu kampus sebagai pembenahan akal secara teoritis, cuma kita harus juga apa namanya bisa dibilang tuh bergelut dalam bidang-bidang praksis praktek sehingga bisa mengantarkan mahasiswa ke market atau tujuan dari jurusan kayak gitu. Sulit. I see. Sorry, berarti apakah itu juga termasuk job desk dari Presma kah untuk mengantarkan mahasiswa-mahasiswa tahu dari jurusan masing-masing atau gimana tuh tadi yang terakhir? Sebenarnya kalau misalnya secara fungsi itu tidak serta-merta seperti itu karena tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa BEM itu harus membantu universitas. Cuma lagi-lagi ini berdasarkan kesadaran
Ya, kesadaran kawan-kawan BEM, kesadaran saya pribadi untuk kemudian mendukung arah itu karena bagi saya hari ini ya yang menjadi pertanyaan besar adalah mau dijadikan apa bonus demografi hari ini gitu. Mau Benar. dijadikan apa Indonesia hari ini. Apalagi kan Indonesia punya ya kakak tahu lah visi Ya. berat yang namanya Indonesia Emas di 2045. Ya. Jadi sebenarnya itu tidak tertulis secara nomenklatur tuh nggak ada. Cuma ini adalah kesadaran kita untuk kemudian mencoba untuk memenuhi ruang-ruang kosong, lini-lini kosong ataupun mengisi lini-lini strategis di internal kampus. I see. Wah, lumayan berat ya teman-teman ya. Tanggung jawab Resma ini ternyata. Aku tuh dulu waktu di kampus juga pengen banget ya untuk jadi bagian dari BEM gitu. Emang BEM tuh sepenting itu mungkin ya bagi kampus dan juga adalah salah satu representatif mungkin bisa dibilang representatif kampus yang mewakilkan mahasiswa-mahasiswa dari kampus itu sendiri gitu. Nah, kamu sebagai apa ya representatif dari kampus itu sendiri so far nih apa sih yang udah kamu lakuin di UIN? Kemarin tuh sebenarnya ada satu dinamika, mungkin kakak tahu Iya. uang kuliah tunggal itu udah menjadi politik skala nasional. Iya benar. Nah sedangkan untuk kawan-kawan PTKIN itu kan karena kita jujur aja UIN itu secara politik ya nggak masuk BEMSI, nggak masuk BEMNUT dan lain sebagainya. Akhirnya ketika kawan-kawan BEMSI itu datang ke Kemendikbud gitu kan, kita itu ya datangnya ke Kemenang karena jalurnya itu beda kak. Oh. Kemudian yang kita dipersoalkan adalah karena bentuk keputusannya adalah KMA, gitu, maka kita butuh kehadiran kawan-kawan PTKIN lain untuk menyelamatkan si mahasiswa baru yang kita sebut sebagainya maba mahal gitu karena emang bener-bener mahal banget Kak. Iya, iya. UKT saya itu kan sampai 2.900.000 itu kan UKT golongan kelima. Tapi di 2024 itu menjadi golongan kedua. Wah, Jadi emang ada bukan lagi kenaikan ya tapi udah lompatan itu. lompatan banget itu tiga Tuh. tingkat ya. Nah, kemudian kayak ya kawan-kawan BEM juga coba untuk merealisasikan dalam bentuk visi misi kita gitu. Kayak misalnya pelayanan psikologis, bantuan hukum yang memang itu belum masif dilakukan di kampus kayak pencegahan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Kita udah launching website, kita coba buat bikin e-commerce di kalangan mahasiswa. Jadi kita pengen bantu UMKM di internal kampus. Kemudian juga ada berdampak tuh kalau saya sebut sih sebagai patungan UIN Jakarta. Jadi patungan UIN Jakarta itu ya kawan-kawan yang mungkin punya uang lebih boleh menyisihkan ke situ. Nanti rekeningnya itu kita sebar kayak gitu. Kemudian nanti hasilnya adalah selain untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa bantu buat mahasiswa yang terkendala masalah uang kuliah tunggal. Jadi kita coba berikan beasiswa melalui patungan UIN Jakarta itu. Wow, keren banget teman-teman udah nyampe ke sana ya pemikirannya ya. Oke, seru banget. Tapi itu terlalu berat teman-teman. Kita coba take back dulu nih sama mahasiswanya sendiri. Sebagai Presma berarti kan kamu adalah representatif dari mahasiswa lainnya ya di UIN gitu. Kita generalisir dulu nih. Gimana sih kamu menghadapi mungkin kita look back dulu dari kamu awal-awal masuk kampus gitu ya. Kan sekarang mungkin tantangan kamu udah lebih ke ya tadi memajukan BEM-nya, terus habis gitu menjadi representasi dari UIN-nya itu sendiri atau universitas kamu sendiri gitu. Kita geser dulu mundur gitu ya pas kamu jadi mahasiswa baru gitu. Gimana sih kamu waktu itu menghadapi situasi kampus gitu? Apakah kemudian kamu udah punya visi, oh aku mau jadi presbem gitu atau apa yang kamu siapin waktu itu? Sebenarnya kayak ketika masuk kampus gitu, saya dari jurusan filsafat, saya berlatar belakang dengan keluarga yang dulunya itu tidak terlalu harmonis juga sebenarnya. Oke. Karena ya biasalah cekcok dalam rumah tangga itu kan sebenarnya ada. Nah, ibu saya itu punya anak 6 setengah lusin, saya anak di tengah-tengah, anak yang mungkin kurang diperhatikan. Biasanya kan diperhatikan itu anak pertama sama anak yang paling terakhir, otot ya bahasa saya. Nah saya anak di tengah-tengah gitu. Bahkan ketika saya masuk ke UIN Jakarta, kalau misalnya saudara saya, karena itu kan saudara saya itu angkatan 2019, cuman dia kuliahnya bareng saya. Itu saudara saya itu dia dianterin sama keluarga besar buat datang ke Ciputat, buat datang ke UIN Jakarta. Sedangkan saya itu berangkat sama teman saya, naik kereta dari stasiun Bekasi sampai ke stasiun Pondok Ranji itu kemudian ke UIN. Jadi kalau misalnya dibilang kesepian ya memang kesepian. Apalagi yang saya lahir di bulan Oktober yang katanya itu ya senang dengan kesendirian dan lain sebagainya. Nah awal masuk saya kuliah, sebenarnya saya itu lebih senang sama hal-hal yang sifatnya akademik. Kayak misalnya ikut seminar dan lain sebagainya tuh.
Kemudian saya coba bersentuhan dengan yang namanya organisasi. Karena kalau misalnya saya nggak bersentuhan dengan yang namanya organisasi, saya nggak tahu tuh yang namanya KM, saya nggak tahu namanya LSO, saya nggak tahu namanya HMPS, BEM, SEMA, DEMA, DPM, kalau misalnya di kampus-kampus lain kayak gitu. Jadi saya bersentuhan dengan itu untuk mengetahui gitu, apa aja sih yang ada di dalam kampus. Karena saya yakin bahwa ketika kita menjadi seorang mahasiswa baru, kita nggak serta-merta tahu betul fasilitas apa yang ditawarkan oleh kampus gitu. Bisa fasilitas kesehatan, fasilitas ya banyak lah gitu kan. Kita nggak mungkin tahu kecuali kita masuk ke organisasi. Dan hari ini kan memang fokusnya adalah mensosialisasikan fasilitas-fasilitas kampus yang tadi. Bisa pelayanan apa, bisa bilang BPJS gratis, ataupun apa sih fungsinya UKT itu kan kita bisa ketahui di AMP. Jadi selain dengan hal-hal yang akademik, kita coba masuk ke hal-hal yang sifatnya organisasi. Kayak gitu sih. Jadi awal masuk perkuliahan saya tuh saya suka dengan hal yang akademik lebih dulu sampai semester 3 kalau nggak salah. Semester 3 baru saya masuk ke organisasi. Buat pengen tahu gimana sih dinamika atmosfer di kampus itu seperti apa sih? Antropologi kampus itu seperti apa sih? Pergaulan mahasiswa itu seperti apa sih? Apakah beda dengan SMA? Ternyata ya memang betul. Beda. I see. Oke, ini pertanyaan 1000 umat sih ya, adalah emang organisasi mahasiswa itu sepenting itu buat mahasiswa gitu? Bagi saya sih sebenarnya ya, kita sebagai manusia itu tidak mungkin terlepas dengan yang namanya organisasi. Bahkan organisasi terkecil aja itu kan namanya keluarga sebenarnya. Benar. Jadi kita nggak bakal mungkin bisa terlepas dengan yang namanya organisasi. Bagi saya organisasi itu penting. Karena di organisasi kita akan diajarkan yang namanya pendidikan non formal, pendidikan yang tidak bisa didapatkan di bangku kuliah. Sama kayak podcast ini lah. Mungkin kayak pendidikan yang di sini tuh nggak mungkin kita dapatkan di bangku kuliah kayak gitu kan. Jadi kayak semacam ilmu tambahan gitu. Ilmu politik, sosial, karena di situ tuh sifatnya udah interaksi, udah praksis langsung. Dan kita nggak bisa mendapatkan itu di bangku formal kecuali KKN ya. Tapi kan di S2 nggak ada KKN kan. Jadi organisasi memang mengajarkan itu dan bagi saya itu penting. Satu hal yang saya tekankan di sini bahwa organisasi tidak pernah menghambat kelulusan. Itu sama sekali tidak pernah menghambat kelulusan. Mungkin banyak influencer itu yang bilang bahwa organisasi itu memperhambat kelulusan. Sebenarnya enggak kok. Menurut saya itu enggak. Karena pada akhirnya saya itu ingin menghancurkan stigma bahwa harus lulus di waktu yang tepat, bukan lulus tepat waktu. Beda ya berarti beda itu ya. Kalau tepat waktu kan biasanya 3,5 tahun, 4 tahun. Tapi lulus di waktu yang tepat ketika kita itu sudah mampu, sudah menguasai hal-hal yang memang harus kita ketahui di ranah kampus. Jadi organisasi itu sama sekali tidak menghambat kelulusan dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi organisasi bagi saya penting untuk mengetahui secara luas ya pergumulan manusia, kemudian politik, ekonomi. Kita bisa tahu itu sedalam mungkin ketika kita masuk ke organisasi. I see. Berarti menurut kamu justru dari organisasi itu kita tuh punya banyak ilmu tambahan. Betul. Ya, gitu ya. Bukan malah kayak organisasi, kan orang mikirnya kayak organisasi ngapain sih, paling gitu-gitu doang gitu, kumpul-kumpul abis itu udah gitu. Tapi justru lebih dalam dari sana maknanya adalah ya kita mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin tadi cara berinteraksi mungkin ya, terus abis gitu caranya problem solving dan juga yang lainnya mungkin ya. I see. Nah, so far berarti selama kamu berorganisasi ini, pengaruh apa sih yang paling wah oke banget nih yang misalnya teman-teman yang di sini ragu gitu ya, pengen ikut organisasi atau enggak gitu? Menurut saya sih jujur lebih terbuka Kak. Karena ketika kita terlalu akademik, kita terlalu mengkonsumsi bahasa baku yang ada di buku, nah itu malah jadi kaku nanti ke kitanya. Jadi ketika kita ketemu sama orang, justru malah kaku dan orang itu cenderung tidak nyaman nantinya sama kita kayak gitu. Oke. Nah, kamu punya tips nggak buat teman-teman di sana mungkin yang baru mau masuk organisasi? Mungkin persiapan apa sih yang harus karena kan dari yang tadinya SMA udah kenal mungkin ya sama teman-teman, udah sering main gitu, terus habis itu masuk ke kampus, terus harus masuk ke organisasi, tentu itu butuh adaptasi yang sangat sangat cepat juga gitu ya. Nah, ada nggak tips buat teman-teman yang mungkin mau masuk organisasi, apa yang harus mereka persiapkan? Menurutku sih yang pertama, kita harus tahu tujuan kita itu apa. Kemudian ketika kita tahu tujuan kita itu apa, baru kita tahu kita harus masuk kemana. Karena biasanya organisasi itu menyediakan sesuatu yang kita perlukan, sesuatu yang kita butuhkan. Kayak misal, kita mau belajar soal public speaking. Biasanya itu di organisasi itu juga ada.
Dia tuh namanya LSO, Lembaga Semi Otonom dari organisasi tersebut. Kita boleh lah tuh masuk organisasi itu untuk kemudian memperdalam public speaking. Juga ada kepenulisan. Kalau misalnya di organisasiku tuh ada yang namanya jarak pena. Jadi kawan-kawan mahasiswa baru itu kemudian diajarkan bagaimana caranya menulis, bagaimana caranya mengutip. Karena kan plagiarisme itu kan ya sangat amat berbahaya gitu kan. Diajarkan. Kemudian podcast, kita juga ada namanya You Podcast juga tuh di organisasi saya. Kemudian ada lagi yang namanya itu MLI, dia berbicara sekolah desain grafis. Kemudian juga ada pelayanan psikologis bagi kawan-kawan tuh yang apa ya bisa dibilang terkendala dengan kesehatan mentalnya atau ada cerita yang belum lengkap diceritakan sehingga itu bisa mendam di hatinya sendiri ya. Jadi tergantung bagaimana tujuan kita. Ketika kita tahu tujuan kita kemana, maka akan organisasi akan menyediakan. Pasti kayak gitu, dimanapun kayak gitu. Yang penting tujuannya dulu sih menurut saya. I see, I see. Nah berarti tadi mempersiapkan kampusnya sendiri ya, berarti mempersiapkan diri aja dulu kali ya, terus gimana caranya kita berkomunikasi sama yang lain, terus juga kalau misalkan teman-teman mungkin justru pengen menambah skill itu gitu ya, adalah dengan bergabung dengan organisasi gitu. Yang itu mungkin bisa mengasah skill teman-teman juga gitu ya dalam berorganisasi. Karena organisasi ini dinamikanya tinggi banget ya. Tinggi banget. Apalagi kalau misalnya kita berbicara soal politiknya ya. Iya. Ya biasa lah, politik itu kan makan makanan nggak? Jadi kayak manusia makan manusia gitu. Ketika kita udah makan manusia, kita menjanjikan sesuatu ke manusia yang sebenarnya itu nggak ada. Ya politisi hari ini kita bisa lihat ya Kak. Contoh kayak dia menjanjikan pembangunan jembatan walaupun di situ nggak ada sungai sebenarnya. Sekolah gratis, makan gratis. Sebenarnya nggak, saya nggak percaya dengan hal itu. Ini mohon maaf karena politik. Karena bagi saya ketika ada kata gratis, justru ada satu anggaran di sektor tertentu yang dipotong untuk menutupi. Jadi stop yang namanya gratis-gratis. Masyarakat Indonesia itu harus kemudian diberikan pendidikan yang cukup sehingga jadi masyarakat yang edukatif gitu, bukan masyarakat yang konsumtif dengan tagline gratis dan gratis. I see. Nah, itu juga mungkin yang jadi apa ya, yang jadi wadah atau mungkin yang jadi medium kamu sehingga kamu punya pikiran seperti itu kan dengan kamu berorganisasi, ya nggak sih? Iya betul memang, karena bagi saya politik itu bukan sesuatu yang ada di luar, tapi sesuatu yang ada di dalam. Politik itu bagi saya adalah seni menari dalam hujan. I see. Oke. Oke, nah itu mungkin ya buat teman-teman yang mau organisasi. Nah tapi kadang nih ya teman-teman, apalagi aku juga sebenarnya dulu organisasi nih, Idan gitu ya. Terus tapi aku ngerasa kayak banyak banget pressure-nya gitu. Kayak dari kampus, dari akademik tadi ya. Dari akademik, dari organisasi. Itu kan pressure-nya jadi double gitu. Nah gimana sih cara kamu sendiri gitu. Apalagi sebagai Presma yang mungkin sibuk gitu ya. Gimana cara kamu mengatur dan mengelola pressure itu? Sebenarnya kalau misal mengatur sih nggak bisa ya Kak. Kemudian mengelola kayaknya nggak bisa deh, karena itu sesuatu yang datang dari luar diri saya sebenarnya. Kalau dibilang ada nggak pressure mungkin banyak. Dari kampus ada, dari keluarga ada. Ya gimana, saya semester 9 gitu belum lulus. Pasti ditanya dong sama orang tua, kapan lulus gitu. Sedangkan di kampus juga ngabdi. Dan sebenarnya juga di kampus juga nggak semulus itu, nggak sesemut itu sebenarnya. Bahkan ada satu ucapan dari salah satu sivitas yang bilang, kalau ijazah saya itu pengen ditahan. Karena waktu itu saya keras-kerasan mengenai problem uang kuliah tunggal. Jadi katanya ijazah saya mau ditahan. Kemudian jawaban saya adalah ya nggak apa-apa Pak, tahan aja. Karena kuliah saya udah selesai. Dalam artian tuh kuliah saya udah selesai. Saya sudah menyelesaikan semua matkul gitu kan. Kemudian tinggal lulus aja. Nah kemudian cara saya untuk kemudian men-solve itu mungkin dengan pikiran yang positif aja sih Kak. Jadi kayak sesuatu yang kita bakalan lakukan hari ini itu bakalan menjadi sesuatu yang baik di kemudian hari ke kitanya. Jadi kayak saya tidak menjadikan itu sebagai beban tapi sebagai tantangan aja sih. Jadi ketika kita berpikir positif, maka tindakan yang kita ambil mungkin bakal menghasilkan sesuatu yang positif juga di kemudian hari. Walaupun itu juga ada negatif-negatifnya sebenarnya, kayak ijazah ditahan gitu kan, telat lulus gitu kan. Kemudian ada tekanan-tekanan kayak ya dari instansi eksternal kampus kayak gitu tuh, kayak gak usah lah berangkat sini di sini bahaya kayak gini, nanti kamu kayak gini, bahkan kosan saya pun itu pernah didatengin sama yang punya Intel itu. Wah, I see. Seberat itu ya berarti ya. Oke. Nah itu juga berarti kan stres banget gak sih? Bisa dibilang begitu sih. Stressful banget ya. Dan gimana cara kamu untuk kayak
apa ya, mengelola diri kamu sendiri deh gitu untuk menghadapi sumber stresor itu gitu? Kalau formula yang mungkin saya keluarkan adalah Kak, ada 3 tahapan sih. Pertama itu saya harus punya yang namanya pegangan. Pegangan adalah bagi saya itu mentor. Tempat saya itu berkeluh kesah, minta masukan, solusi dan lain sebagainya. Karena biar bagaimanapun mungkin kalau misalnya kita berbicara ilmu dengan orang-orang yang lebih tua ketimbang kita, itu masih bisa diperdebatkan, bahkan masih bisa diputuskan siapa yang kemudian menjadi pemenang. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal pengalaman, itu kita nggak bisa menghindar bahwa pengalamannya dia lah yang lebih banyak. Jadi saya harus cerita kemudian ke mentor yang saya sebut sebagai pegangan. Kemudian yang kedua, ini merupakan teman-teman sebaya saya. Orang-orang yang siap menerima cerita saya. Karena kan katanya kalau misalnya kita bercerita itu menyelesaikan sebagian dari masalah. Benar. Jadi saya cerita sama teman-teman saya, berharap teman-teman saya juga bisa membantu saya dan ya memang membantu. Jadi saya sebut itu sebagai sandaran. Kemudian yang terakhir saya sebut sebagai pijakan sebenarnya. Pijakan itu adalah adik-adik di bawah saya yang mungkin bisa membantu saya untuk menyelesaikan problem itu. Oke. Jadi ada pijakan, ada sandaran, sama ada pegangan. Pegangan itu mentor kan. Oke, berarti atas, setara dan bawah juga kamu ada ya. Jadi, kamu stabil tuh di posisi kamu yang sekarang ya, karena ada yang nahan dari, bawah, ada yang nahan di atas juga, ada yang nahan di samping kanan kiri kamu ya. So the point is adalah support system nggak sih? Betul, support system bilang. Support system. Menjaga kesehatan aja mungkin ya. Iya. Karena kan nggak semua hal bisa saya urusi dong. Benar, benar. Nah, gimana cara kamu untuk mendapatkan support system itu? Apalagi kan teman-teman di luar sana mungkin kesulitan juga ya untuk nyari teman, belum lagi ada yang dibully gitu ya. Nah, buat kamu sendiri waktu itu gimana sih caranya untuk kamu mendapatkan resource itu semua, sumber daya itu semua? Berani terbuka dan realistis sih Kak. Realistis tuh jadi kayak kita nggak apa ya, nggak usah hipokrit gitu. Itu kita tampilkan apa yang ada di dalam diri kita aja. Jadi ya nggak usah hipokrit, nggak usah munafik gitu. Bahwa ya inilah kita gitu. Pada akhirnya mungkin kita akan menemukan yang namanya sandaran, menemukan yang namanya pegangan dan pijakan itu sesuai bagaimana diri kita sendiri. Karena bagi saya jujur manusia itu sebenarnya semuanya baik ya. Mungkin ada satu filsuf yang bilang manusia adalah neraka bagi manusia lain. Tapi bagi saya manusia itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Kalau misalnya saya jahat nih, jahat ke kakak, so kakak saya pukul, pasti kakak mukul saya dong, kan gitu kan. Bagi saya itu suatu konsekuensi bagi saya. Ketika kita realistis, ketika kita mencoba untuk terbuka, mungkin orang lain juga bakalan terbuka dan jadi real juga ke kita tanpa ada hipokritas. Jadi cara saya menemukan itu dengan keterbukaan sebenarnya. I see. Oke. Nah, kamu kan nih Presma ya, aku yakin kamu pasti banyak banget ketemu masalah gitu ya, maksudnya masalahnya bukan masalah kamu, tapi lebih ke masalah-masalah siswa lainnya yang mungkin yang dilaporkan kepada kamu gitu. Ada nggak sih kasus ini ya, salah satu masalah yang sering aku temuin tuh adalah ya tadi kita udah mencoba terbuka, kita udah mencoba buat jujur sama orang, tapi ya mungkin orang tuh jadi ngebully kita gitu dengan kelemahan-kelemahannya kita gitu. Ada nggak kasus yang kamu tangani mungkin soal bullying ini? Ada sih Kak. Ada. Gimana cara kamu menangani? Yang pertama tentu saja kita akan mengadukan itu ke bagian yang memang harusnya menangani hal tersebut. Yang pertama itu. Cuma selain kita mengadukan itu kepada bagian yang menangani itu sebut aja sebagai lembaga bantuan hukum. Karena bagi saya bullying itu selain diberikan edukasi, dia juga harus diberikan semacam hukuman dalam bentuk konstitusi lah gitu supaya nggak bisa diulangi. Karena urusannya soal mental bagi saya itu udah merusak masa depan orang. Benar. Karena benar banget. orang yang mungkin kena bullying kemudian dia kena kesehatan mentalnya nanti cenderung pesimis, nggak optimis untuk memandang masa depan. Dia menghancurkan seseorang guys. Nah kemudian ketika kita menemukan hal yang seperti itu, pastinya kita selesaikan juga dalam bentuk pelayanan psikologis. Karena yang pertama kali ditangani psikologinya dulu nih. Ini psikologinya itu baik atau enggak. Ketika psikologinya udah baik, baru kita beranjak ke ranah hukum. Cuma kan Kak, konteksnya adalah mungkin di universitas-universitas yang terkenal, itu pelayanan psikologisnya bagi saya itu cenderung kurang. Bahkan saya juga belum pernah merasakan yang namanya pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan psikologi.
Saya belum pernah merasakan itu. Makanya kenapa kemudian keluar tuh namanya pelayanan psikologi dari BEM UI Jakarta. Jadi dia itu kayak modelnya kayak pitch counselor. Jadi kita tuh bisa cerita soal masalah kita gitu kan. Nanti diberikan solusi dan yang dijadikan apa ya, petugas itu emang kawan-kawan dari psikologi dan dia memang paham betul. Jadi kita ingin menyelesaikan urusan psikologinya dulu. Ketika ada kasus bullying, kemudian ada kasus kekerasan seksual, kemudian ya tekanan dari akademik kayak misalnya terlalu banyak PR dulu tuh di tahun 2023 tuh Kak. Ada satu mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan universitas mana. Dia itu dari jurusan PMATK kalau nggak salah matematik. Dia keberatan masalah tugas kuliahnya. Kemudian di kamar dan itu videonya viral banget. Nah, kan hal-hal yang kayak gini nih harus kita cegah gitu kan. Kemudian ada hal lain kayak ya masalah psikologis yang datang dari rumah gitu. Jadi memastikan bahwa mahasiswa itu sehat secara psikologis untuk kemudian datang ke kampus. Karena bagi saya ya nggak cuma kampus yang bisa menyebabkan orang kena gangguan mental gitu, tapi dari rumah juga bisa gitu. Kemudian ya balik lagi ke bullying sampai dulu tuh teman saya ada yang nyabutin rambutnya tuh Kak. Jadi rambutnya tuh pakai tangan sampai botak di sini nih. Karena sering dibully dia. Jadi kayak mungkin ngerasa bahwa dirinya itu nggak berguna dan lain sebagainya. Akhirnya kita coba datangin itu, kita ajak cerita masalahnya ada di mana, kemudian siapa aja orangnya dan lain sebagainya, didudukin, dibikin mediasi, kemudian mau diapakan. Nah si anaknya itu ya kita kasih pelayanan psikologis. Kasian banget soalnya. Iya dong, kasihan banget karena benar-benar yang namanya kesehatan mental itu tuh benar-benar berpengaruh banget apalagi ke performanya akademik dia ya. Nggak cuman ke performa sosialnya dia tapi ke performa akademik juga gitu buat teman-teman yang mungkin di luar sana yang mau menghadapi dunia kuliah gitu ya. Nanti mungkin bisa dipersiapkan tuh tadi kalau dari Kak Idan mungkin lebih ke apa ya, presisinya gitu. Ada bantuan dari mentor, ada pijakan dari adik kelas, dan juga ada support system dari sesama peer-nya gitu ya. Nah, oke, berarti kan so far Iden sendiri ngerasa bahwa Iden udah bisa ngelewatin itu tuh, gitu. Tapi ada nggak mungkin tips lainnya gitu ya buat teman-teman di luar sana supaya nggak takut nih buat masuk ke kuliah. Tuh takutnya tuh kayak, duh kuliah tuh gimana ya, takut banget gitu. Mungkin gini sih Kak. Bagi saya ketakutan itu adalah suatu penyakit. Khawatir adalah gejalanya. Benar. Jadi bagi saya itu ya hadapi aja sebenarnya. Aja satu kata lawan. You can do it if believe yourself gitu kan. Ya lu bakalan bisa kalau lu percaya sama diri lu sendiri. Nah, masalah ketakutan itu bakalan melahirkan yang namanya itu kayak apa ya, aktivis pesimis lah bisa dibilang kayak gitu. Kita nggak optimis dalam memandang sesuatu hal. Mungkin tipsnya adalah kuliah bagi saya itu sesuatu yang wajib karena itu merupakan pembenahan akal hari ini. Apalagi hari ini kan bisa dibilang tuh kayak peluang pekerjaan ya, itu udah semakin sempit. Peluang pekerjaan itu udah semakin sempit dan jurusan hari ini kan bisa dibilang tuh belum memiliki market yang jelas padat mahasiswanya. Jadi saya kira ketika kita ingin kemudian masuk kuliah, hanya ada dua pilihan. Mau kuliah di kampus ternama, tapi jurusannya itu tidak sesuai keinginan kita gitu. Atau kita mau kuliah di jurusan yang sesuai, tapi kampusnya itu nggak terkenal. Dan bagi saya, ketika siswa ingin kemudian berevolusi menjadi mahasiswa, harus tahu dua hal itu dulu. Mau masuk kampus ternama atau jurusan yang kita mau. Karena itu bagi saya, hal yang harus diselesaikan sebelum mereka menjadi mahasiswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin untuk menekan angka kesehatan gangguan kesehatan mental itu, ini juga harus hadir juga sebenarnya pemerintah itu. Yang pertama untuk memastikan terlebih dahulu deh kekhawatiran kita, ketakutan kita. Jadi pemerintah itu harus hadir dalam artian tuh ketika mahasiswa udah lulus, kemudian masuk ke ranah pekerjaan, pemerintah tuh harus adil di sebagai bridging gitu. Jembatan antara kampus dengan perusahaan. Dia harus hadir di situ pemerintah tuh untuk menyalurkan fresh graduate itu. Karena pada akhirnya peluang pekerjaan itu sempit, uang kuliah tunggal dinaikkan. Yang dilakukan pemerintah di situ adalah bukan kemudian membuka peluang pekerjaan seluas-luasnya untuk mengurangi kemacetan pelamar kerja, justru malah memotong antrian itu dengan kenaikan uang kuliah. Jadi saya minta sebenarnya di situ yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah menjadi bridging antara kampus kemudian dengan perusahaan. Nah kemudian mahasiswa
itu hanya kemudian dibebankan mengenai kompetensinya. Kayak misal, kalau misalnya di jurusan itu kan Kak, itu tuh kita harus kemudian mengetahui kejuruan kita tuh sebenarnya kemana. Jangan kemudian ketika kita masuk organisasi, kejuruan kita tuh ditinggal. Fun fact-nya adalah mungkin banyak orang-orang yang aktif di organisasi, dia meninggalkan perkuliahannya. Kayak gitu tuh. Itulah yang mungkin bisa dibilang organisasi menghambat kelulusan dan lain sebagainya. Tapi menurut saya, ketika ada kejelasan, mungkin mahasiswa itu bakalan lebih lebih tertarik atau lebih antusias gitu untuk menjalani perkuliahannya. Kemudian dengan dibarengi dengan organisasinya itu. Karena menurut saya ini adalah satu hal yang mesti dikonstelasikan. Karena bagi saya juga ini Indonesia ini belum memiliki formula itu. Kayak misalnya bagaimana caranya pendidikan itu bisa bersambung dengan ekonomi. Bagaimana caranya ekonomi dan pendidikan ini juga memiliki konstelasi dengan politik. Ini agak berat. Nah, Gen Z hari ini itu tuh mengalami ketakutan karena kita tidak memiliki market yang jelas. Kayak misal nih, sekolah 12 tahun kita dapat apa sih? Sekolah 16 tahun kita dapat apa sih? Kemudian kuliah selama 4 tahun kita dapat apa sih? Kita mau jadi apa sih? Ke depan tuh mau kayak gimana sih? Nah, ketakutan-ketakutan itu bahkan di tahun 2021 itu kan sempat diadakan konsensus mengenai kesehatan mental di Indonesia. Bahkan angka 15,5 juta penduduk di Indonesia itu mengalami gangguan mental, gangguan psikologi. Dan 2,45 jutanya itu sebenarnya yang mengidap adalah anak-anak muda. Dan hari ini udah tahun 2024 nih. Mungkin kalau misalnya diadakan konsensus lagi, saya nggak tahu lagi berapa jumlahnya. Sedangkan Indonesia memiliki generasi emas di 2045. Visi itu. Dan bagi saya, yang akan mengalami visi itu adalah ya kita ini. Z, ya. Kita ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ingin kemudian memandang bahwa visi Indonesia emas menjadi sesuatu yang positif, maka yang harus pertama kali dibenahi adalah mental dari Gen Z ini. Kalau masalah kita memandang visi Indonesia emas 2045 secara pesimis, sampai nggak? Nggak sampai dong. Jadi harus dibenahi dulu tuh. Apalagi kan angka lulusan psikologi itu kan dikit ya Kak. Jadi pada akhirnya itu bisa dibilang ya mungkin di tahun depan atau di beberapa tahun ke depan itu Indonesia mengalami yang namanya krisis psikologi ini. I see. Menarik banget. Berarti bisa kita bilang atau mungkin aku coba tarik intisarinya adalah teman-teman muda ini tuh ngerasa bahwa kita tuh lagi ada di quarter life crisis nggak sih? Kita nggak tahu mau ngapain, kita mau jadi apa. Itulah yang akhirnya jadi ketakutan mau masuk kampus mana, mau masuk jurusan mana gitu. Nah, boleh nggak cerita nih dari personal, dari Iden sendiri gitu ya, dulu waktu milih jurusan kampus tuh gimana sih? Sebenarnya sih Kak, ketika saya ingin masuk ke UIN, itu kan awalnya saya gambling juga antara masuk ekonomi ataupun masuk ke filsafat itu. Di satu sisi, filsafat itu sebenarnya saya ingin kemudian tidak menjadi seperti ayah saya sendiri. Karena ayah saya ini cukup galak gitu kan. Tapi walaupun ya hari-hari ini tuh saya udah mulai dekat lah dengan ayah saya. Karena ada sentuhan interaksi beberapa waktu lalu gitu kan. Jadi kayak udah sedikit santai lah. Nah khususnya di jurusan filsafat. Filsafat itu kan sebenarnya udah kehilangan bisa dibilang tuh marketnya. Ya kalau misalnya kita terjemahkan mungkin kawan-kawan filsafat ketika lulus itu bisa menjadi seorang konselor. Bisa juga menjadi seorang etikawan. Tapi kan market itu hari ini udah diambil sama ilmu politik. Karena dia itu kan fakultas ilmu sosial dan politik sosialnya ini yang kena gitu loh. Jadi market dari filsafat itu udah tidak terlalu jelas, tidak terlalu eksplisit kayak gitu loh. Nah maka kenapa kemudian pemerintah harus hadir di situ? Bagi saya ya untuk mengeksplisitkan itu sehingga menghilangkan ketakutan dari mahasiswanya. Ketika kita nggak bisa menjadi seorang etikawan karena itu udah diambil sama ilmu politik, dan juga nggak bisa menjadi seorang konselor itu udah diambil sama ilmu politik. Mau jadi apa? Mau jadi nabi kan? Gak juga. Walaupun saya filsafat Islam dan dari Fakultas Usuluddin itu juga agak sulit juga. Bahkan dekan saya itu pernah bilang kayak mahasiswa Fakultas Usuluddin itu tuh nggak jelas jadi apa tapi pasti jadi. Mau jadi guru ada tarbiyah keguruan. Mau jadi kiai ada ustadz lah. Ada yang namanya dirasat Islamiyah karena dia belajar studi Islam. Mau jadi apa lagi? Mau jadi sejarawan? Bisa nggak? Oke. Jadi hadirlah pemerintah di situ untuk menghilangkan ketakutan bagi mahasiswa. Karena bagi saya satu-satunya cara untuk kemudian mungkin cara pertama untuk sampai di Indonesia emas adalah membenahi persoalan psikologi ataupun kesehatan mental di Indonesia.
dengan ketakutan-ketakutannya mereka. Kayak mau jadi apa, nikah di mana, yang gitu-gitu kan harus diselesaikan juga. Nah, tapi balik lagi, waktu itu caranya Idan akhirnya milih filsafat itu apakah kemudian itu dari datang dari diri Idan sendiri atau mungkin itu dikasih apa ya, rekomendasi gitu, mungkin dari keluarga atau mungkin dari teman, oh masuk filsafat aja nih kita ngomongin ini dan lalu Idan tertarik atau Idan sendiri yang nyari-nyari jurusan itu? Sebenarnya sih ketertarikan itu saya tahu, saya dulu mondok kan, jadi di pondok itu kan nggak megang HP ya. Nah nggak megang HP jadi kita sentuhannya sama buku. Jadi ada satu buku tuh yang sejarah filsafat barat, itu tuh buku di perpus. Pas saya baca, itu saya seneng aja. Ya karena dia memang sangat mengutamakan aspek kemanusiaan kebetulan yang saya baca di situ. Kemudian ini agak relate dengan keluarga saya. Jadi awal mulanya itu di situ. Jadi emang berdasarkan keinginan saya pribadi, kemauan saya pribadi, terlepas universitasnya dimanapun. Nah kebetulan keterimanya di UIN Jakarta. Ya. Kayak gitu. Oke, berarti kamu adalah salah satu yang harus masuk jurusan yang tepat. Tapi kampusnya di mana aja gitu ya, bukan kampus yang kamu mau, tapi mungkin jurusan mana aja gitu. Oh, berarti pilihan yang pertama gitu ya. Nah, tapi menurut kamu sendiri nih, buat tips mungkin ya buat teman-teman di luar sana yang bingung gitu ya, mau masuk jurusan apa nih. Kira-kira gimana sih cara kita buat explore diri gitu, untuk tahu, oh aku mau jurusan ini nih gitu. Dan mungkin kamu juga sebagai presma mungkin dapat banyak laporan gitu ya, bahwa orang-orang tuh pada bingung gitu untuk nyari atau menentukan jurusannya itu sendiri. Ada nggak tipsnya? Ada Sua. Mungkin satu filsuf tuh pernah mengatakan ketika kamu kenal dirimu maka kamu akan bahagia. Yang pertama sih kita harus kenalin dulu basic kita ada di mana, dan potensi kita tuh ada di mana, kesukaan kita tuh ada di mana. Mungkin itu merupakan bisa menjadi bahan bakar utama lah kita kemudian memilih satu jurusan tertentu. Tapi fun fact-nya adalah ternyata tidak semua keinginan kita itu tuh akan lurus dengan kenyataan menurut saya tuh. Dan kenyataannya hari ini kan ya Indonesia atau ya di belahan dunia manapun kan udah mulai beralih lah kayak industri gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya praksis itu sudah mulai kemudian digencar-gencarkan, dimulai dimasif-masifkan kayak gitu. Apalagi kan ya contoh lainnya adalah digitalisasi karya gitu. Maka kawan-kawan saintek hari ini mulai berperan dan lain sebagainya. Bagi saya mungkin salah satu tips pilih jurusan yang memang itu bisa melahirkan karya yang ada formanya, ada bentuknya gitu. Kalau misalnya di saya kan filsafat itu kan ujungnya adalah pola pikir gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ingin kemudian memenuhi kebutuhan, ya maka kita masuk ke kayak saintek, digitalisasi karya, kemudian kayak ya program-program komputerisasi dan lain sebagainya. Itu merupakan hal yang penting bagi saya untuk ya menunjang kehidupan kita. Jadi gak serta-merta keinginan kita itu harus direalisasikan, tapi kebutuhan yang lebih utama, kebutuhan keluarga yang ada di luar diri kita, kebutuhan di luar negara. Negara ini kira-kira lagi butuh apa supaya kita memiliki market yang jelas lagi-lagi dan nggak takut dan nggak putus kuliah. Kebanyakan tuh Kak, ya di jurusan saya pun ada 15 orang yang keluar dari jurusan filsafat itu karena merasa bahwa ini endingnya nggak jelas nih gitu. Dengan dia keluar ke manajemen, kemudian ke TI, teknik informatika, ke biologi yang jelas kayak gitu. Biologi dia bisa ke A, B, C, dan D, ya begitupun juga manajemen dan lain sebagainya. Jadi kayak ada market yang jelas gitu ketimbang filsafat. Ya utamanya adalah kenali dirimu dulu sebenarnya. Berarti tahu dulu nih minat bakatnya apa gitu ya. Boleh juga self assessment, ikut psikotes dan juga lainnya mungkin ya. Nah, pernah nggak kamu dapat pandangan sebelah mata nih dari lingkungan atau dari keluarga mungkin, ngapain sih di jurusan filsafat gitu, itu mau ngapain sih kayak gitu, itu kamu pernah dapet itu nggak? Dan gimana cara kamu menanganinya? Mungkin caranya dulu ya, cara saya mungkin dengan kesombongan sih Kak. Karena kadang ya Tuhan juga memperbolehkan itu, sombong dikit tuh nggak apa-apa sama orang sombong juga sebenarnya. Dulu tuh ada paman saya itu seorang guru. Gitu. Nah dia bilang, masuk jurusan apa? Filsafat. Awas ntar beda. Nanti beda gitu. Beda tuh masuknya kayak murtad. Kayak belok sesat, gitu ya? Belok, kayak gitu. Itu ada, saya di-underestimate kayak gitu. Cuma cara saya meyakinkan itu adalah bahwa ya filsafat adalah ilmu pengetahuan utama. Maka kan dia dibilang tuh sebagai the matter of science gitu kan. Isunya pengetahuan. Ya saya belajar psikologi gitu. Psikologi kan ya
baca dari Sigmund Freud gitu kan. Mhm. Di Hey dia bahas psikologi lingkungan gitu kan, banyak lah. Jadi saya kira cara saya untuk men-solve itu adalah pertama dengan keyakinan saya dan pengetahuan saya dan bertanggung jawab sama keputusan saya yang sudah saya ambil. Terlepas apapun kritikan orang, kayak mulai dari paman saya tadi, kemudian orang-orang juga memandang saya beda gitu Kak. Jadi kayak, kemudian orang filsafat nih kalau ngomong ribet, Iya. pola pikirnya tuh ribet kayak gitu loh. Mempertanyakan banyak hal. Mempertanyakan banyak hal kayak gitu kan. Hal yang gak harus dipertanyakan dia pertanyakan. Ngapain sih ada yang mudah terus lu harus ngambil yang sulit? Sebenarnya nggak gitu. Orang filsafat kalau ada yang mudah ngambil yang mudah juga kok. Oke. Oke. I see. Jadi banyak stigma yang tapi akhirnya kamu juga membuktikan bahwa stigma itu tuh nggak bener ya. Oke. Mungkin tips juga buat teman-teman di luar sana bahwa kita jalani apa yang udah kita tekuni dari awal paling ya kayak gitu ya. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin soal gimana kamu masuk ke kuliah gitu ya, gimana caranya kamu juga maksudnya kenapa organisasi itu penting buat kamu, terus habis itu kita juga ngomongin kesehatan mental, yang terakhir juga cara milih jurusan kuliah. Oke, kita kembali ke masa kamu yang sekarang gitu ya. Tadi kan masa sebelum masuk ke kampus gitu ya. Masa kamu yang sekarang, kamu kan udah organisasi nih. Apalagi udah jadi presma gitu ya. Pasti sibuk banget. Gimana sih cara kamu ngatur waktunya? Organisasi dan juga akademik. Mungkin sih yang pertama kali tuh kita jangan terlalu menunda-nunda. Kalau misalnya ada PR, ada kerjaan ya udah kita kerjain aja. Langsung gitu, tanpa harus menunda-nunda. Mungkin banyak orang yang berpikir kalau ribet untuk kemudian membagi waktu antara menjadi seorang akademis, kemudian menjadi seorang organisator. Tapi bagi saya itu bukan beban, lagi-lagi itu tantangan. Bagaimana cara kita memasukkan waktu-waktu kosong dengan kegiatan-kegiatan positif. Contoh, ketika di ruang akademik itu kita ada PR, langsung kita kerjain aja malam itu. Kemudian kalau misalnya organisasi ada rapat, ya kita datang rapat aja. Kadangkala yang menyebabkan sulitnya kita mengelola itu, memanage itu adalah karena tadi sifat yang menunda-nunda, nanti ah. Bahkan ada kok orang yang bangun tidur tuh ngelihat jam nih. Jam 6.15 gitu, nanti dia 5 menit lagi jam 6.20. Oh jam 6.20 tidur lagi dan nanti jam 6.30. Jam 6.30 malah bablas sampai jam 7.30. Ada yang kayak gitu Kak kadang tuh. Pengennya dipasin ya? Pengennya dipasin. Jadi kayak mendingan jangan menunda-nunda. Contoh yang kedua adalah ketika kita mungkin terlepas dari tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, maka juga kita akan terlepas tanggung jawab kita sebagai seorang manusia sebenarnya. Karena bagi saya, ya ketika kita sudah masuk ke bangku perkuliahan, maka apapun yang ada di perkuliahan itu harus diselesaikan. Benar. Baru kita menyelesaikan organisasi. Kadang-kala juga ada kok orang yang di organisasi ketika dia belum selesai sama tugasnya di perkuliahan, ketika diundang rapat, dia bilang, oh nanti tugas kuliah gue banyak, dan lain sebagainya. Padahal itu bisa dikerjakan di waktu yang menurut saya itu di luar dari waktu rapat itu. Jadi jangan kemudian menunda-nunda. Itu aja sih sebenarnya. Oke, jangan nunda. Dan gimana cara kamu bagi waktunya? Maksudnya time management kamu tuh gimana? Apakah kemudian pagi-pagi khusus buat kuliah, sore khusus buat organisasi atau gimana? Atau nggak ada, aku ngikutin aja sih. Yang penting aku bisa mengorganisir setiap harinya gitu. Mungkin batasan saya adalah di jam 4 sore sih Kak. Karena kan kuliah itu kan nggak kayak sekolah gitu kan. Sekolah kan jam 7 sampai jam 4 atau jam 5 baru pulang gitu. Kalau kuliah kan enggak. Kuliah kan masuk pagi, nanti jam 8 istirahat sampai jam 12. Jam 12 baru masuk lagi gitu kan sampai jam 3. Atau jam 3 baru masuk lagi sampai jam 5 kan begitu kan. Jadi ada space kosong kita untuk kemudian melakukan aktivitas akademik tadi. Nah, ketika kita memanfaatkan itu untuk aktivitas akademik, maka nanti malamnya nggak keganggu untuk aktivitas organisasi. Biasanya organisasi itu sampai jam 10 kayak gini deh, jam 11. Mungkin paling larut itu jam 12. Gitu sih Kak. Jadi memanfaatkan ruang waktu yang ada dengan kegiatan positif. Nah, capek nggak sih tapi? Maksudnya kayak menjalani rutinitas gitu dengan paginya sibuk kuliah, malamnya sibuk organisasi. Gimana cara kamu untuk tetap semangat nih di kuliahnya? Karena pasti kan capek banget, draining dong kegiatan sehari-hari dan juga setiap hari seperti itu gitu. Mungkin kalau misalnya dibilang capek ya Kak, nggak terlalu capek juga sih. Karena kan kuliah saya udah kelar gitu kan. Jadi tinggal fokus ke organisasi, kemudian ya sedikit-sedikit ngerjain skripsi lah. Dibilang capek sih nggak terlalu capek. Tapi kalau misalnya dibilang capek banget ya nggak capek banget juga. Capek aja deh gitu. Jadi saya tuh pertama menghadapi masalah yang sebenarnya bukan masalah saya. Kan capek juga tuh. Yang lain nih. Saya ini harus ngurusin masalah orang yang sebenarnya tuh nggak ada sangkut pautnya sama saya gitu. Dibilang capek saya capek. Cuma cara saya untuk kemudian
menghilangkan penat itu dengan pikiran yang positif, kayak mungkin ketika gue bermanfaat hari ini, gitu. Mungkin ketika gue bermanfaat bagi banyak orang, mungkin gue bakalan menerima manfaat itu di kemudian hari. Jadi just positif aja gitu. Karena bagi saya tuh membantu orang itu tuh merupakan kenikmatan yang lebih. Jadi kayak jujur saya tuh di kampus deh. Di kampus itu kan banyak beasiswa kan. Walaupun keluarga saya juga pas-pasan, cukup-cukup saya nggak ngambil beasiswa. Jadi saya lebih mengutamakan kawan-kawan yang mungkin lebih membutuhkan beasiswa itu. Justru kalau bisa, kalau misalnya saya punya uang, itu tuh kasih beasiswa ke orang lain. Jadi kayak sama hal dengan jadi presma. Kalau misalnya saya menghadapi masalah orang, kemudian saya capek dengan masalah orang itu, saya berdosa karena pada akhirnya orang itu percaya sama saya. Dan orang itu sebenarnya saya tanggung jawabi. Mahasiswa UIN itu sampai 57.000 kalau nggak salah. Masalah itu cukup kredit banyak dan lain sebagainya. Cuma yang saya tekankan, mungkin ketika saya bermanfaat hari ini, bermanfaat bagi banyak orang, manfaat itu akan saya rasakan di kemudian hari. Karena biar bagaimanapun ya, orang mungkin memilih saya hari itu ya atas dasar kepercayaan. Dan saya harus terus melayani gitu. Jadi menurut saya itu dosa ketika saya udah dipercayai, tapi saya nggak tanggung jawab. Dosa bagi saya ketika saya sudah dipercayai, tapi saya nggak melayani. Jadi memang itu ada sesuatu yang denial, dan bagi saya itu adalah satu konsekuensi. Ya namanya juga pengabdian gitu. Jadi anggap itu sebagai hal yang positif aja. Tantangan bukan hambat. I see. Berarti lebih ke growth mindset juga ya yang kamu terapkan gitu ya buat diri kamu sendiri, bahwa ya udah ini adalah salah satu media buat kamu untuk bertumbuh juga ya. I see. Nah, tadi kan aku dengar kamu dari mondok ya, maksudnya dari pondok pesantren gitu ya. Nah, ada nggak sih perbedaan nih antara pondok pesantren dan juga dunia kampus, yang which is mungkin kalau pondok pesantren kan nginep di di sekolah gitu, dan ini kan kamu udah ketemu banyak orang dari latar belakang yang berbeda banget gitu. Perbedaannya tuh apa dan gimana cara kamu beradaptasi? Mungkin sih ya, ada beberapa perbedaan cuma nggak terlalu signifikan sih. Ya. Kayak misal contoh kalau di pondok itu kan kayak tidur bareng. Tidur bareng saya juga di kosan tidur bareng sama kawan-kawan nih, ya laki-laki tentunya. Kemudian makan bareng juga saya masih merasakan makan bareng di kosan. Kemudian kayak antropologi kampus sih mungkin yang berbeda dengan yang ada di sekolah gitu. Mungkin kalau misalnya sekolah tuh kita cenderung kayak lebih ke arah main. Jadi diskusi itu nggak ada. Lebih ke arah main. Misalnya selesai sekolah gitu kan, ya main kemana nih, nongkrong di mana, ngobrolnya pun ya udah ngobrol-ngobrol sekitar game, seputar mainan-mainan gitu kayak sepak bola dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya di ranah kampus mungkin sedikit lebih serius karena kita bisa menemukan kesukaan kita, kayak misalnya kita suka diskusi, kita masuk ke lembaga diskusi, kita suka menulis, kita masuk ke menulis. Jadi kayak ada outputnya aja gitu dari hal yang dulu mungkin kita anggap tidak penting, ngobrol sama orang lain gitu kan, ikut nimbrung dan lain sebagainya, dulu nggak penting. Tapi kalau misalnya di perkuliahan itu tuh bisa menghasilkan output tertentu gitu sesuai dengan potensi dan kesukaan kita ada di mana, kayak gitu aja sih. I see. Oke. Cuman berarti bedanya lebih ke kayak pola pikirnya juga nggak sih? Maksudnya kayak cara pandang kita terhadap teman juga berbedanya paling di situ aja, dan mungkin kamu beradaptasi dengan itu kali ya. Oke, I see. Oke, nah mungkin terakhir nih dari kamu sendiri buat teman-teman yang di sana gitu ya, buat teman-teman audiens yang baru mau masuk kampus atau yang galau nih organisasi, mendingan awal kuliah atau akhir kuliah, apakah harus masuk organisasi atau enggak? Ada nggak pesan atau tips juga mungkin ya, pesan buat teman-teman audiens di sana dari kamu sendiri sebagai pres? Mungkin yang pertama kali saya ucapkan adalah ya kita berangkat jauh-jauh dari rumah masuk ke kampus jadi seorang mahasiswa itu membawa beban moral, tanggung jawab pada keluarga, bahwa kita harus memastikan bahwa yang namanya mahasiswa harus berelaborasi menjadi seorang sarjana. Itu yang utama. Maka tugas perkuliahan itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Jika itu ada tambahan kayak bentuk pengabdian dari organisasi, nggak apa-apa lakukan. Karena bagi saya bukan lulus tepat waktu, tapi lulusan di waktu yang tepat ketika kita itu sudah penuh dengan potensi, ketika kita itu sudah penuh dengan pengetahuan dan kita sudah tahu betul lingkungan kampus bagaimana, pelajaran itu seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian bagi saya masuk organisasi adalah suatu keharusan, karena bagi saya tadi sudah saya bilang bahwa organisasi kita nggak mungkin terlepas dengan hal itu. Keluarga aja organisasi, negara aja itu sebenarnya organisasi kok.
instansi kementerian dan lain sebagainya, sekolah itu organisasi pendidikan kok. Jadi manusia itu nggak terlepas dengan yang namanya organisasi sebenarnya. Maka ambillah sesuatu yang positif dari organisasi itu, yang jelek buang aja gitu. Karena pada akhirnya kita akan mendapatkan pendidikan non formal kayak misalnya public speaking, manajemen konflik, kemudian MOK, kepemimpinan dan lain sebagainya. Itu tuh adanya di organisasi dan tidak diajarkan di kampus. Tidak diajarkan di apa ya, bisa dibilang tuh kurikulum yang bisa dibilang baku itu. Jadi pentingnya masuk organisasi adalah bagi saya untuk memproyeksikan pertama relasi, kemudian public speaking, masa depan, kita mau kemana dan lain sebagainya. Kita membenahi suatu negara dengan segala kekurangannya, yang pertama kali harus kita hadirkan adalah organisasi terlebih dahulu. Negara dibangun dengan asas organisasi kok pada awalnya. Dan kemudian hari ini kampus sebagai organisasi, kalau kita nggak ngerti dengan organisasi, bagaimana cara kita untuk kemudian membenahi kampus? Nggak mungkin ketemu. Bahasa buku itu adalah bahasa yang baku bagi saya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kayaknya kita harus lebih percaya sama diri kita sendiri gitu. Sehingga bisa terhindar dengan yang namanya sifat pesimis. Kita harus optimis dalam memandang masa depan, karena bagi saya kalau kalian percaya sama diri kalian sendiri, kalian pasti bisa kok. Kalian bisa mengalahkan hal-hal yang menurut kalian itu menyeramkan. I see. Wah, keren banget nih teman-teman semuanya. Jangan lupa ya dicatat tuh pesan-pesan dari Kak Idan ini sendiri. Nah, gimana nih Kak Idan kalau misalkan teman-teman pengen kolaborasi mungkin sama bandnya UIN atau mungkin kolaborasi sama Kak Idan sendiri, adakah kontak mungkin atau yang mau di-share ke teman-teman semuanya? Oh boleh. Mungkin kalau misalnya kawan-kawan mau coba buat kolaborasi dengan Dema UIN Jakarta, itu bisa mampir ke Instagramnya @demauinjakarta_official. Nanti di bawah itu ada layanan, dia bentuknya kayak website. Di situ juga ada email, kemudian nomor yang tercantum. Mungkin kalau misalnya mau ngopi sih kayak ngobrol kayak gini tuh dengan saya ya, mungkin bisa follow Instagram saya lah @idanazar idan ZRHSNI. Oke, I see. Seru banget teman-teman. Harus nyobain sih ngobrol, banyak banget perspektif yang aku dapetin hari ini gitu ya. Dan buat teman-teman mahasiswa juga gitu ya yang pengen ngadain acara kampus dan pengen ngundang pembicara dari kita dari 1% gitu atau dari liveskills.id, boleh banget untuk hubungin kontak aku ya teman-teman, atau klik link yang ada di deskripsi. Itu bisa teman-teman untuk ngundang CEO kami Kak Ivandi Hainur Rahim ataupun psikolog-psikolog lainnya ya, untuk tadi ngebahas seputar kesehatan mental, gimana caranya untuk beradaptasi di kampus dan juga lainnya gitu ya, termasuk minat bakat juga. Atau mungkin teman-teman butuh konseling, karena butuh banget ya Kak konseling ya. Konseling tuh butuh banget supaya kita bisa cerita. Tadi cerita adalah solusi dari sebagian masalah. Bener ya? Nah itu, kalau misalnya teman-teman mau cerita gitu ya bareng sama psikolog atau mentor kita, itu boleh banget di 1%.net gitu ya. Buat teman-teman jangan lupa follow Instagramnya @1%official dan juga @liveskills.id. Semoga teman-teman dapat insight ya dari podcast hari ini. Mungkin itu aja Kak Idan. Thank you banget udah hadir ke sini dari Tangerang ke Jakarta Pusat. Itu aja teman-teman, thank you, bye.